Hai teman-teman, apa kabar? Salam jumpa lagi di vlog WP Kembara. Teman-teman, pada hari Sabtu ini sekitar pukul 4 sore, saya sekarang berada di halte Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Saya rencana akan menuju ke kawasan Pantai Indah Kapuk 2 dengan menggunakan angkutan umum BRT Transjakarta. Ini adalah suasana interior di dalam halte Balai Kota. Ciri khasnya adalah pohon-pohon tetap dipertahankan menjadi bagian estetis dari halte Balai Kota ini. Saya menunggu bus jalur 1A rute Balai Kota Pantai Maju di pintu A. Nah, bus Transjakarta jalur 1A sudah datang. Ramai sekali yang akan menuju ke arah Pantai Indah Kapuk. Pukul 16.20 meninggalkan halte Balai Kota menuju ke Pantai Maju. Bus Transjakarta jalur 1A melalui Bundaran Air Mancur Bank Indonesia. Sekarang melalui patung Arjuna Wijaya, karya Inyoman Nuwarta yang merancang Istana Presiden di IKN. Sekarang melalui Jalan Medan Merdeka Barat. Sampai di halte Monas, beberapa penumpang keluar dan masuk. Sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya supaya tayangan vlog WP Kembara tetap bisa hadir dan memberikan info-info yang terbaik. Perjalanan bus Transjakarta jalur 1A melalui Harmoni. Tiba di halte sementara Mangga Besar. Beberapa penumpang turun dan naik. Sekarang di dalam bus lumayan lega. Selanjutnya masuk ke kawasan perniagaan Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk yang di tengahnya dibelah oleh Kali Ciliwung. Kawasan ini sedang disibukkan dengan pembangunan MRT tahap 2A. Bagi teman-teman yang akan ke arah utara Jakarta, hindari kawasan ini ya, macet. Sebelah kanan saya adalah Kali Ciliwung. Bus Transjakarta menelusuri Jalan Gajah Mada. Saya sengaja menggunakan bus Transjakarta menuju ke Pantai Indah Kapuk pada hari Sabtu sore untuk mengetahui kondisi senyatanya pada rute ini lancar atau tersendat. Sekarang tiba di halte Olimo yang sekarang berubah nama menjadi halte Taman Sari. Beberapa penumpang turun dan naik. Lalu lintas beralih lagi di Jalan Hayam Wuruk. Sebelah kiri adalah Kali Ciliwung. Sekali lagi ya, hindari kawasan ini jika hendak menuju ke arah utara. Lalu lintasnya tersendat. Sekarang lalu lintas dialihkan ke Jalan Gajah Mada lagi. Di sebelah kanan saya, gedung berwarna merah adalah pusat penjualan alat-alat listrik. Tiba di halte Glodok. Beberapa penumpang turun dan naik. Glodok pada zaman dulu sekitar tahun 1980-an adalah pusat elektronik terbesar di Jakarta. Sekarang pamor sebagai pusat elektronik mulai redup. Sebelah kiri saya adalah kawasan pecinan Jalan Pancoran. Suasana Imlek mulai terasa. Pada pukul 16.38, bus Transjakarta masuk ke Jalan Pintu Besar Selatan. Jalur ini sekarang hanya tersisa satu jalur ke arah utara dan satu jalur ke arah selatan. Pada bagian tengah jalan ini adalah pembangunan MRT tahap 2A. Macet sekali. padat merayap tersendat-sendat.
Pembangunan MRT fase 2A dimulai pada tahun 2021 silam. Panjang lintasan tahap 2A adalah 5,8 km yang menghubungkan stasiun Bundaran Hotel Indonesia hingga ke stasiun Jakarta Kota. Tipe konstruksi bawah tanah, nantinya akan ada 7 stasiun. Sedangkan fase 2B adalah menghubungkan stasiun Jakarta Kota hingga ke stasiun Ancol. Panjang lintasan 6 km, tipe konstruksi layang, ada 2 stasiun dan 1 depo. Jika jalur MRT ke arah kota dan Ancol sudah selesai, masyarakat Jakarta akan sangat diuntungkan karena lalu lintas akan semakin lancar dan tertib. Akhirnya tiba di perempatan pertemuan dengan Jalan ASMK, salah satu sumber kemacetan juga. Waktu tempuh dari halte Glodok hingga di perempatan ini adalah 22 menit, yang mana normalnya adalah hanya 3-5 menit. Sebelah kanan saya adalah stasiun Jakarta Kota. Menelusuri jalan pintu besar utara. Sekarang memasuki kawasan Kota Tua. Dulu kawasan ini adalah pusat pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda, namanya Batavia. Banyak wisatawan yang datang di kawasan Kota Tua ini, apalagi cuaca pada sore hari ini sangat cerah. Sekarang menelusuri jalan pintu besar barat. Tiba di halte Kali Besar. Banyak penumpang yang naik sehingga bus ini mulai penuh sesak lagi. Sepanjang Kali Kerukut dipenuhi deretan bangunan-bangunan kolonial Belanda. Keren sekali ya, suasana masa lampau kota Batavia sangat terasa sekali di sini. Bus belok ke kiri menelusuri Jalan Kopi. Sekarang memasuki kawasan Pluit di Jakarta Barat. Tiba di halte Penjaringan pada pukul 17.22. Waktu tempuh dari halte Balai Kota adalah 1 jam. Jalur bus ini melalui Waduk Pluit, PLTU Muara Karang, dan Pluit Village. Jadi jalurnya memutar dahulu. Lumayan lama berkutat di kawasan Pluit ini. Sekarang melalui Jalan Muara Karang. Banyak restoran berjejer di jalan ini. Tentunya banyak juga masakan non-halal di sini. Lalu lintas di sepanjang jalan ini tersendat padat merayap. Maklumlah, ini hari Sabtu sore. Entah jika hari biasa atau weekday, apakah juga seramai ini? Pada pukul 17.53 masuk ke kawasan Pantai Indah Kapuk 1, menelusuri Jalan Marina Raya. Sebelah kiri dan kanan jalan ini berderet ruko-ruko keren dengan aneka restoran lokal maupun internasional. Di jalan ini adalah surga kuliner bagi yang gemar makan. Lalu lintas tersendat padat merayap. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Langit warna kuning jingga menghiasi kawasan Pantai Indah Kapuk 1 ini. Pantai Indah Kapuk atau PIK merupakan kawasan terencana yang terletak di Penjaringan, Jakarta Utara, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, dan Kabupaten Tangerang, Banten. PIK saat ini terbagi menjadi 2 kawasan utama, yaitu PIK 1 dan PIK 2. Kedua kawasan tersebut memiliki sedikit perbedaan meski berada berdekatan. PIK 1 terletak pada wilayah daratan di Jakarta Utara dengan tambahan beberapa pulau reklamasi seperti Pulau Reklamasi Timur atau Gulf Island dan Pulau Reklamasi Barat atau Ebony Island. PIK adalah salah satu kawasan perumahan elit paling bergengsi di Jakarta bersama Menteng, Kebayoran Baru, Pondok Indah, dan Puri Indah. PIK dapat diakses dari Jalan Tol Profesor Dr. Setiatmo, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Barat, serta Pluit dan Muara Karang seperti yang digunakan oleh jalur 1A Transjakarta Balai Kota Pantai Maju. Sekarang melalui jembatan Linggi yang menghubungkan PIK 1 di daratan Jakarta Utara dengan PIK 1 di Pulau Reklamasi yang namanya Gulf Island.
Hampir pukul setengah 7 malam tiba di bundaran PIK dengan ornamen yang ikonik. Cahaya matahari mulai redup, saat-saat malam akan tiba. Lalu lintas masih tersendat padat merayap. Banyak sekali orang-orang ini dengan mobil pribadi yang akan menghabiskan malam minggu di kawasan PIK. Bis ini memutar balik melalui pancoran Chinatown di sebelah kiri saya, kemudian melalui bundaran PIK lagi dengan ornamen ikoniknya. Mas, yang bus ke Piknik 2 di mana? Oh iya. Dan akhirnya tiba di Pantai Maju pada pukul 18.33 menit. Jadi waktu tempuh dari halte Balai Kota ke Pantai Maju ini adalah 2 jam 11 menit. Di luar perkiraan saya pikir akan tiba di Pantai Maju sekitar pukul 17.30-an. Ternyata meleset jauh. Inilah suasana senja menjelang malam di depan gerbang menuju ke Pantai Maju. Saya menunggu bus yang akan mengantarkan saya menuju ke kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Setelah menunggu sekitar 10 menit, akhirnya busnya datang. Ternyata bus ini berukuran sedang dan dioperasikan oleh Damri, perusahaan angkutan bus plat merah atau BUMN. Info yang saya terima menggunakan angkutan bus Damri ini masih gratis. Banyak penumpang yang akan menggunakan bus Damri ini. Bus ini menghubungkan Fresh Market di PIK 1 dengan kawasan PIK 2. Ternyata rutenya melalui bundaran PIK lagi. Jadi bus ini keluar dari Gulf Island menuju ke Fresh Market di PIK 1 yang ada di PIK Daratan melalui jembatan Linggi lagi. Yah, muter lagi. Ketemu macet lagi. Tiba di Fresh Market menaikkan beberapa penumpang. Kemudian muter balik menuju ke jembatan Linggi lagi, menyeberangi menuju ke Gulf Island lagi, melalui bundaran PIK lagi dengan ornamennya yang ikonik. Selanjutnya menyeberangi jembatan menuju ke pulau buatan Ebony Island. Beberapa penumpang turun di halte Pantai Pasir Putih. Sepertinya akan menyeberang menuju ke kawasan wisata yang ada di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan saya adalah patung Soekarno-Hatta setinggi 17 meter yang baru saja diresmikan. PIK 2 dikembangkan oleh developer ternama di Indonesia yaitu Agung Sedayu Group bekerjasama dengan Salim Group. Agung Sedayu Group telah berpengalaman dalam pengembangan properti selama 40 tahun dan Salim Group konglomerat ternama yang salah satu usahanya adalah Indofood Sukses Makmur. Sekarang menuju ke kawasan perumahan tipe kecil yang modelnya berbentuk klaster. Setiap klaster terdapat pintu gerbang yang sangat megah dan modern. Meskipun ini perumahan tipe kecil, 2 lantai dan berbentuk rumah deret, tapi harganya masih lumayan mahal bagi ukuran masyarakat kebanyakan di Indonesia. Tipe kecil ukuran 4,5 x 9, luas 40,5 meter persegi, harganya adalah 1,5 miliar rupiah. Nun jauh di sana ada bangunan apartemen. Pada umumnya kawasan PIK 2 ini masih sepi meski sudah ada beberapa blok bangunan perumahan dan komersial yang berdiri. Tiba di kawasan klaster perumahan lagi. Entah ini tipe yang mana, tetapi masih tipe kecil karena bentuk rumahnya yang berupa rumah deret bertingkat 2.
tiba di sekumpulan bangunan apartemen namanya Tokyo Riverside Apartment. Entah mengapa diberi nama Jepang. Apakah kawasan ini banyak perusahaan dari Jepang? Beberapa penumpang turun. Jika saya perhatikan, tipe penumpangnya sepertinya adalah orang-orang yang bekerja di kawasan ini. Hampir sebagian besar penghuni di kawasan ini punya kendaraan pribadi, khususnya mobil. Kawasan ini tidak dirancang untuk berorientasi menggunakan kendaraan umum, meski juga telah disediakan halte-halte angkutan umum di sepanjang jalan di kawasan PIK 2 ini. Sebelah kiri saya deretan bangunan ruko atau bangunan komersial untuk perniagaan. Sangat bagus dan modern, tidak kaleng-kaleng meski tempatnya terpencil. Tetapi sebagai kawasan yang dirancang untuk hunian elit masa depan, pihak pengembang tidak tanggung-tanggung dan sangat berani memprediksi bahwa kawasan ini di masa depan akan menjadi tempat yang sangat modern dan ramai. Beberapa penumpang turun dan ada juga yang naik. Saya pikir mereka adalah bekerja di kawasan ini. Bus Damri ini ngetem lumayan lama, sekitar 7 menit. Sopirnya istirahat dulu, mungkin capek. Pukul 19.49 berjalan lagi melanjutkan perjalanan mengitari kawasan PIK 2. Sebelah kiri saya adalah patung Naga Kemakmuran yang juga baru saja diresmikan. Konon ini adalah patung naga terbesar di dunia, sepanjang 153 meter dan tingginya 9,9 meter. Beberapa tempat wisata di kawasan PIK 2 adalah East Coast by the Sea, Pantai Pasir Putih, Cove at Batavia, Urban Farm, Transit Bookstore, La Riviera, Greenbelt, Aloha, and Land's End. Sekarang melalui kawasan komersial atau kawasan wisata yang ada di tepi pantai, namanya Aloha Pasir Putih. Tempat ini tampaknya sangat ramai sekali. Halaman depannya penuh dengan mobil yang sedang diparkir. Saya tidak berhenti di tempat ini karena sudah terlalu malam. Suatu saat saya akan datangi tempat ini, khususnya untuk meliput suasana di Aloha Pasir Putih ini. Tiba di halte Marketing Gallery, banyak penumpang yang naik dari halte ini. Busnya menjadi penuh sesak. Akhirnya banyak penumpang yang turun lagi, saking tidak tahan berdiri lama. Mereka akan menggunakan angkutan umum berikutnya. Sampai jam berapa ya? Bus melanjutkan perjalanan lagi. Sekarang melalui Land's End. Tempat ini juga sedang hits di Jakarta dengan menara mercusuarnya yang ikonik. Kelak saya akan juga datangi tempat ini. Di sini juga sangat ramai sekali. Apakah karena Sabtu malam Minggu ya? Bus menuju ke jembatan menyeberangi Teluk Jakarta menuju ke Gulf Island. Sedang ada pembangunan jembatan lagi di samping jembatan lama. Kapasitas jembatan lama tidak mencukupi untuk menampung banyaknya kendaraan yang lewat. Akhirnya tiba di Gulf Island. Sebelah kiri adalah kawasan wisata kuliner Pancoran. Tampak ramai sekali di sini. Bentuk bangunannya persis seperti suasana bangunan di China.
Lampu-lampu malam menghiasi dan menerangi deretan bangunan kawasan Pancoran ini sehingga terkesan mewah dan indah sekali. Setelah melalui jalan yang macet, akhirnya tiba di halte Pantai Maju lagi pada pukul 20.31 menit. Waktu tempuh adalah 1 jam 47 menit untuk mengelilingi kawasan PIK 2 dengan menggunakan bus Damri. Saya melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta dengan menggunakan bus Transjakarta jalur 1A lagi, meninggalkan Pantai Maju pada pukul 20.45 menit. Di dalam bus lumayan penuh. Bus akhirnya tiba di Jakarta Pusat melalui Jalan Medan Merdeka Barat menuju ke halte Monas pada pukul 22.14 menit. Jadi dengan ongkos Rp7.000 PP, saya bisa mengelilingi kawasan Pantai Indah Kapuk 1 dan 2 dalam jangka waktu hampir 6 jam. Mungkin jika perjalanan tidak macet bisa kurang dari 6 jam, sekitar 4 jaman. Terima kasih teman-teman telah menonton vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog WIPI Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.